Halo Sinegrip, balik lagi sama gue Rashid Hari. Dan kali ini waktunya kita mereview film robot-robotan, yaitu Transformers Rise of the Beasts, yang merupakan gue nggak tahu ini sebenarnya apa. Gue nggak yakin ini statusnya apa. Apakah sequel Bumblebee atau another reboot buat franchise Transformers? Gue nggak tahu. Walaupun di dalam filmnya tuh ada dialog yang menyiratkan peristiwa di film Bumblebee, tapi nggak pernah ada kepastian soal status film ini. Dan Bumblebee sendiri yang tahun 2018 kemarin tuh nggak pernah 100% jelas juga loh. Itu prequel atau reboot? Nggak pernah ada statement resmi. Yang ada tuh cuman spekulasi-spekulasi berdasarkan pernyataan filmmakernya atau produsernya yang cuman ngetis gitu, tapi nggak pernah secara jelas ngomong ini prequel, ini reboot, tuh nggak pernah. Karena gue tuh ngerasa kayak Paramount ragu gitu buat ngasih kepastian. Di satu sisi mereka tuh sadar kalau Transformers perlu arah yang baru, tapi di sisi lain nih, kalau mereka secara tegas ngomong ini film reboot, film-film sebelumnya tidak penting, itu mereka takut kalau fans-fansnya Michael Bay bakalan males nonton film ini dan Bumblebee kemarin. Jadi mereka memilih buat terus misterius dan ambigu. Tapi ya udahlah, lupain semua keruwetan timeline tadi. Lagian Transformers kan emang gak pernah ngejual cerita ya. Jadi ya udahlah, timeline ceritanya gak jelas bodo amat udah. Karena masih ada hal lain juga yang lebih penting buat dibahas di film ini. Salah satunya adalah nostalgia. Rise of the Beasts ini buat gue termasuk film Transformers yang paling kuat munculin nostalgia. Pertama, karena kayak Bumblebee 5 tahun lalu, desain robot-robotnya itu setia sama versi asli desain mainannya ya. Dan yang kedua, buat generasi 90-an seperti saya yang sudah umurnya 30 tahun ke atas ini, Rise of the Beasts akhirnya ngasih kesempatan buat kita ngelihat Beast Wars di layar lebar, ngelihat para Maximals beraksi, nggak cuman Autobots doang. Buat yang terlalu muda ya, buat mengenal Beast Wars, itu adalah series animasi di tahun 90-an. Gue lupa pastinya tahun berapa, mungkin kalau di Amerika sekitar 90-an akhir lah. Kalau di Indonesia ya awal 2000-an kalau nggak salah, correct me if I'm wrong. Dan karakter utamanya Maximals itu adalah keturunannya Autobots. Jadi setelah berapa ratus atau ribu tahun gitu, gue lupa, Autobots berevolusi jadi Maximals. Kalau Autobots tuh bentuknya kendaraan, mobil, pesawat, dan lain-lain. Kalau Maximals itu hewan. Dan pemimpinnya juga mirip sih. Kalau Autobots pemimpinnya Optimus Prime, kalau Maximals Optimus Primal. Primal ya, soalnya emang primata dia, bentuknya gorila. Jadi cerita film ini itu berlatar di masa depan. Saat itu planetnya Maximals hancur akibat serangan Unicron, si pemangsa planet. Tapi Maximals berhasil kabur ke bumi di era prasejarah pakai sebuah kunci bernama Transwarp yang bisa nembus ruang dan waktu. Ya, Transwarp ini yang nanti jadi rebutan semua pihak, termasuk Optimus Prime dan para Autobots yang di tahun 94 tuh lagi nyari cara buat balik ke Cybertron setelah bertahun-tahun terjebak di bumi. Nah loh, kalau ini adalah sequel Bumblebee, karena di Bumblebee kan dilihatin tuh kalau Optimus dan kawan-kawan emang kabur dari Cybertron karena udah mau kalah perang lawan Megatron, jadi mereka cari tempat untuk berlindung di bumi. Nah kalau di sini disebut kalau bumi itu hanya persinggahan sementara dari sebuah misi. Jadi kayak mereka tuh nggak berniat untuk terus stay di bumi, beda sama Bumblebee yang emang mereka niat untuk berlindung. Tapi selain para robot Maximals dan Autobots, of course ada karakter manusia juga di sini. Yang pertama adalah Noah, si mantan tentara ahli elektronik. Kemudian ada Elena, si pegawai museum. Ngeliat sih ini approach-nya berusaha kayak Bumblebee ya. Di naskah apalagi, naskahnya tuh coba munculin drama humanis lewat karakter-karakter manusianya. Tapi nggak kayak Bumblebee sayangnya, di sini naskahnya agak dangkal. Jadi kayak kurang berasa emosinya. Padahal first act-nya udah dihabisin buat ngebangun karakter mereka. Jadi mungkin sekitar 45 menitan first act tuh intinya ya udah fokus ke Noah dan si Elena, ngasih lihat mereka tuh kerjaannya apa, dinamikanya dengan keluarga mungkin gimana, dengan sekitar gimana, terus kesulitan yang mereka hadapi apa, fokus ke situ, fokus ke manusianya. Tapi karena naskahnya kurang kuat itu tadi, yang kerasa bukan ini drama humanis yang emosional, bukan, tapi simply waduh first act-nya ngebosenin. Karena di saat drama lu lemah nih, lu nonton Transformers, terus yang diliatin adalah manusia dan bukan robot lagi perang, ya ngebosenin otomatis jadinya. Ya tapi minimal nice effort lah. Maksudnya gini, walaupun gak sesukses Bumblebee ya, at least ada kesadaran buat penulisnya bercerita. Minimal itu.
Nggak kayak di film-filmnya Michael Bay lah, yang waduh itu ceritanya apa. Minimal tuh Noah sama Elena juga beneran jadi lebih berguna dibandingin karakter-karakter manusia lain. Misalkan lu bandingin sama Sam Witwicky itu, Shia LaBeouf sama Megan Fox tuh yang antara berguna dan tidak berguna. At least di sini Noah sama Elena beneran berguna. Terutama Noah sih yang porsinya di klimaks tuh lumayan gede sampai ikut berantem juga dengan cara yang ya lu tonton sendiri lah. Absurd, emang absurd, tapi come on, ini film Transformers, soal robot alien raksasa yang bisa ngomong. Jadi kalau ada keabsurdan gak usah diprotes. Nah, yang jadi masalah itu dalam caranya ngebikin tadi dua karakter manusianya lebih berguna. Skripnya gak kreatif, alurnya tuh jadi repetitif. Polanya nih, Autobots sama Maximals ada misinya itu mengharuskan mereka mungkin masuk atau mengunjungi suatu tempat, tapi mereka nggak boleh menarik perhatian, sedangkan badan mereka gede. Jadi apa yang harus dilakukan? Noah sama Elena yang dikirim. Itu diulang-ulang terus. Gue lupa berapa kali, mungkin 3 kali kayaknya. Sampai di ending tuh diulang terus. Robotnya kegedean, ya udah kalian berdua yang harus maju. Itu terus. Gue jadi bingung gitu, karena lu tengok kredit penulisnya ada 5 orang. Kok bisa dari 5 orang itu nggak ada yang mikir, wah ini alurnya repetitif, generik banget, klise banget, tambahin modifikasi lah, kok bisa? Dari 5 orang nggak ada yang kepikiran itu. Kalau Transformers-nya Bay itu bego, kalau Rise of the Beast itu klise. Tapi mungkin effort mereka larinya ke tempat lain kali ya, effort kelima penulis tadi. Karena gue ngeliat itu ada nilai positif di tempat lain, yaitu di penokohan robot-robotnya. Robot-robotnya lebih hidup pas ngobrol atau pas munculin emosi, itu mereka hidup. Jadi bukan cuman tumpukan besi yang bisa ngomong tapi nggak ada nyawanya, kelihatan bego, kelihatan kosong, itu nggak. Di sini mereka benar-benar kelihatan bernyawa. Misal Mirage yang gantiin peran Bumblebee sebagai sahabat setia manusia, atau Optimus Prime yang di sini tuh penokohannya rada beda, lebih keras, nggak ramah, dan cenderung antipati sama manusia gitu. Ya di Age of Extinction kita udah ngelihat Optimus yang lebih brutal ya, tapi di sini Optimusnya tuh lebih nggak jahat sih, ya lebih keras, lebih nggak ramah. Dan itu bikin karakter-karakter robotnya jauh lebih berwarna. Tapi lupain lah tetek bengek naskah tadi, alur yang repetitif atau penokohan robot itu lupain. Ini film Transformers. Nomor 1 apa? Yes, action. Actionnya tuh gimana ya? Well, Stephen Caple Jr. nih yang jadi sutradaranya emang belum sejago Michael Bay soal manfaatin budget kayak yang pernah gue mention di video ranking kemarin ya. Rise of the Beast budget 200 juta. Itu kelihatan lumayan jauh lebih murah kalau dibandingin sama Age of Extinction yang budgetnya 210 juta. Walaupun film keempat tuh jauh lebih jelek ya. Tapi buat gue itu wajar sih, soalnya Stephen Caple kan ya bukan sutradara yang udah belasan tahun atau puluhan tahun berpengalaman gitu. Filmnya baru 3 ini, dan ini baru film blockbuster pertama dia. Dan di antara semua sutradara blockbuster, siapa sih yang bisa nandingin kemampuan Bay soal hal tadi? Soal memanfaatkan budget biar kelihatan lebih mahal tuh nggak banyak. Palingan James Cameron. Dan kalau nggak pakai dibanding-bandingin, Caple tuh udah berhasil di sini. Action bikinan dia tuh nggak bergantung ke CGI, nggak cuman waduh ini gue nggak tahu gimana, ya udah pokoknya CGI itu nggak. Dia tetap merhatiin pentingnya kamera movement biar actionnya lebih dinamis. Bisa lo lihat di klimaksnya yang super seru, bombastis dan keren. Desain robotnya juga buat gue ngebantu meningkatkan kualitas actionnya sih. Kalau di versi Michael Bay ya, sekeren apapun kan satu yang cukup sering dikeluhin adalah susah buat ngelihat detail apa yang terjadi di layar. Buat gue tuh salah satunya karena desain robotnya yang ruwet banget. Kayak desain badannya berusaha terlalu keras buat terlihat realistis. Jadi besi-besi di mana-mana, obeng-obeng, baut-baut gitu. Jadi kelihatan ruwet banget. Pada saat robotnya berantem, tabrakan, penuh banget, kayak terlalu ribet lah. Nah, yang di sini desainnya kan lebih deket ke arah desain originalnya, desain mainannya. Dan itu lebih simple. Jadi lebih enak dilihat pas mereka lagi berantem. Nah, kalau skor buat Transformers Rise of the Beast gue kasih ya 7 dari 10 boleh lah. boleh. Dan nyambung ke video kemarin soal ranking film-film Transformers, Rise of the Beast gue taruh mungkin di posisi ketiga kali ya. Andaikan naskahnya bagusan dikit, bisa lah nomor 2 ini. Tipis-tipis beda aja sama Transformers yang pertama. Kalau menurut lo gimana? Apakah lo setuju kalau Rise of the Beast ini termasuk salah satu installment Transformers paling keren?
atau lu mungkin adalah pemuja Michael Bay yang rasa wah nggak ada Michael Bay pokoknya sampah gitu, silakan tuliskan opini lu di kolom komentar, review lu apapun itu bebas. Bisa juga lu tulisin ranking film Transformers semuanya dari yang terbaik sampai yang terjelek yang menyertakan Rise of the Beasts ya of course. Dan seperti biasa gue ingetin jangan lupa like video ini, subscribe juga Cinecrip, dan misalkan pengen ngebantu kami bapak-bapak ini dengan ngasih donasi seikhlasnya as always bisa klik tombol super thanks di bawah, oke? So, gue Rashid Hari, sampai ketemu di video-video review berikutnya.